tidak setuju. Kalau memang kamu butuh dana, Mbak akan usahakan. Tapi caranya bukan seperti ini. Mbak, aku tahu kok. Kalau sebenarnya Mbak itu irikan dengan usahaku, ya kan? Makanya walaupun Mbak tahu usahaku diambang kehancuran, tapi Mbak menghambat keinginanku. Kenapa? Karena Mbak ingin ngelihat aku hancur. Aku bangkrut, ya kan? Benar. Mbak tidak pernah ingin menghambat usaha kamu. Apalagi iri sama usaha kamu. Enggak, itu sedikit pun enggak. Lah, udahlah. Sekarang gini aja ya Mbak ya. Mbak dengerin aku baik-baik ya Mbak ya. Aku akan melakukan apapun dan bagaimanapun caranya supaya aku bisa mendapatkan uang untuk mempertahankan usaha restoran. Dan itu dengan atau tanpa persetujuan dari Mbak. Mbak camkan itu baik-baik ya. Jenar, Jenar tunggu Mbak belum selesai bicara. Ngapain kamu tidur di luar? Sengaja mau nyiksa bayi yang di kandungan kamu? Aku tadi nggak sengaja ketiduran. Kamu kok tumben pulang selarut ini? Lagi banyak kerjaan, harus periksa beberapa dokumen. Kamu pasti capek ya, Mas? Mau aku siapin air panas? Jadi kamu bisa mandi dulu sebelum tidur. Boleh? Kamu udah makan, Mas? Mau aku siapin makanan tadi aku Kamu masak. tuh cerewet banget ya. Aku baru pulang kerja, capek mau istirahat. Malah dikasih banyak pertanyaan. Maksud aku cuma mau... Ya udahlah. Siapin air panas aja. Aku mau mandi terus langsung istirahat. Oh iya, satu lagi. Kamu siapin baju-baju aku. Terus kamu masukin ke koper kecil. Aku udah meeting bisnis jam 9 pagi besok. Di luar negeri. Pesawatku jam 9 pagi. Tapi... Udahlah. Aku rasa omongan aku udah jelas ya. Aku nggak mau dengar pertanyaan lagi dari kamu. Ngerti? Kamu tuh nekat ya. Tanpa persetujuan dari Mbak kamu mau jual rumah ini. Mbak Sekar, Mbak itu memang lupa atau pura-pura lupa sih? Rumah ini kan sudah dibalik nama menjadi namaku. Dan orang tua kita itu sudah memberikan rumah ini kepadaku. Iya kan? Masih ingat kan? Ya tapi nggak seharusnya kamu jual rumah ini. Mbak, udah deh Nggak usah repot-repot kayak gini Mbak. Sekali lagi aku jelaskan ya Mbak ya. Rumah ini milik aku. Ya. Dan aku berhak melakukan apapun kepada rumah ini, termasuk menjualnya. Mbak itu cuma numpang di sini. Dan kalaupun sekarang Mbak itu merasa bingung dan nggak tahu lagi mau tinggal di mana setelah aku jual rumah ini, Mbak tinggal telepon anak Mbak, suruh jemput Mbak, terus Mbak bisa numpang deh di sana. Gampang kan? Tega ya? Kamu berbuat seperti itu sama Mbakmu sendiri? Mbak itu nggak usah lebay kayak gini sih Mbak. Kenapa sih? Mbak, hal-hal yang kecil-kecil kayak gini tuh nggak perlu dibesar-besarkan. Dan aku masih mau berbaik hati sama Mbak. Aku akan kasih sebagian dari hasil penjualan rumah ini kepada Mbak. Baik kan aku? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya Jenar. Hah? Bodoh amat. Baik. Jenar. Halo sayang. Mas Pian. Kangen banget aku sama kamu, sumpah kangen banget. Aku juga, aku kira kamu nggak jadi datang, Mas. Maaf ya, pesawatku di... Hai, kamu kenapa nggak ngabarin aku sih? Udah lah, itu nggak penting lagi. Yang penting sekarang aku udah di sini. Iya, aku kangen banget sama kamu. Aku juga sayang. Ya udah kalau kita masuk ya. Ya.
sekarang Mas Pian belum ngabarin aku juga. Mama? Assalamualaikum. Apa? Rumah udah terjual? Mama tunggu di situ ya. Fanny kesana sekarang. Assalamualaikum. Nah, itu. Fanny datang. Evan, cepetan deh. Jemput tuh mama kamu. Aduh, tante tuh udah nggak tahan sama sekali denger ocehannya sama tangisannya itu. Pusing tau nggak? Astagfirullahaladzim, Jenar. Gak sepantasnya kau bicara seperti itu sama ponakan kamu sendiri. Tante, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa rumah peninggalan nenek harus dijual? Kamu mau tahu kenapa? Karena usaha tante tuh lagi drop dan tante butuh suntikan dana. Itu kenapa? Memangnya nggak ada cara lain, Tante? Ya nggak ada dong. Aduh, tante itu sekarang ini bener-bener stuck, udah nggak tahu harus gimana. Banyak tunggakan-tunggakan tante di bank yang harus tante bayar. Dan satu-satunya jalan ya cuma ini, cuma menjual rumah ini. Itu aja. Menyelamatkan kamu, Jenar. Bukan Mbak. Mbak tuh gimana sih, Mbak? Mbak, tolong dong, tolong. Sekali-sekali aja dalam hidup Mbak itu, Mbak ngertiin aku. Aku itu udah susah, dari kecil tuh aku susah terus, Mbak. Gak pernah aku bahagia. Aku punya suamiku malah ninggalin aku. Dan punya anak perempuan satu-satunya, dia lebih memilih untuk kuliah di luar negeri ketimbang dia tinggal sama aku. Dan satu hal yang membuat aku bahagia, ya cuma itu, usahaku itu, Mbak. Jadi tolong dong, Mbak, ngertiin. Coba kalau Mbak, ya kan? Suami Mbak begitu sayang sama Mbak. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia selalu mencintai Mbak. Mbak punya anak perempuan satu-satunya yang sangat beruntung sekali bisa menikah dengan seorang laki-laki yang kaya. Dan sebentar lagi, dia bakalan punya anak dan Mbak akan cepat-cepat menimang cucu. Ya kan? Jadi nggak ada salahnya dong, Mbak. Sekali dalam seumur hidup Mbak, Mbak memberikan aku sedikit saja kebahagiaan. Ya Allah, Jenar. Picik sekali pikiran kamu terhadap Mbak. Udah Mbak. Udah, aku nggak mau banyak basa-basi. Capek tau nggak? Terlalu bertele-tele kayak gini. Udah deh, Van ya. Pokoknya sekarang kamu itu harus secepatnya angkut barang-barang mamah kamu ini ya. Bawa dia pergi dari sini. Karena sebentar lagi pemiliknya akan datang dan mereka ingin kita angkat kaki dari sini. Dan Mbak, satu hal lagi ya. Mbak nggak perlu khawatir. Jatah Mbak akan aku segera transfer secepatnya. Mbak, jangan Mbak. Pagi, Mas. Selamat pagi. Kalau kita nggak sarapan bareng, Enggak, Mas. Tadi aku udah sarapan duluan. Maaf ya. ya udah nggak apa-apa. Iya, Ma. Iya, aku nanti bakalan balik ke Indonesia kok. Iya, Ma. Sekarang kan masih banyak banget berkas-berkas kuliah aku yang harus aku urus di sini. Iya, dia udah terserah Mama ya. Ma, aku lagi sibuk nih, telepon lagi ya. Kamu kenapa, sayang? Ada apa? Enggak, kok aku gak kenapa-kenapa. Yaudah, kamu makan dulu, Ki. Ntar ketinggalan pesawat lagi. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa. Terima kasih ya sarapannya. Mas Pian, kok kamu nggak bilang sih sama aku kamu pulang hari ini? Tadi buru-buru ngejar pesawat, jadi nggak bisa ngasih kabar. Ya, nggak apa-apa deh.
kamu nyampe dengan selamat itu udah bikin aku senang. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Iya, jujur aja aku khawatir Mas sama kamu. Selama kamu di luar negeri, aku nggak bisa ngubungin kamu sama sekali. Aku siapin air panas ya. Dan habis mandi, kamu bisa langsung makan karena tadi aku sama Mama habis masak makan malam. Mama kamu. Iya, mulai sekarang Mama akan tinggal di sini sama kita. Mama kamu tinggal di sini apa-apaan kamu? Kamu kenapa nggak minta izin dulu sama aku? Aku mau minta izin, tapi handphone kamu nggak bisa dihubungin, Mas. Kamu kan bisa SMS aku. Sinyal aku jelek di sana. Ya, maafin aku ya, Mas. Tapi Mama benar-benar perlu tempat tinggal sekarang. Rumah peninggalan almarhumah nenek dijual sama Tante Sekar. Ya aku nggak peduli. Kamu kan tahu gimana sikap mama kamu dulu, kamu di mana? Ya jangan diungkit-ungkit lagi dong, Mas. Pada akhirnya Mama merestui hubungan kita, kan? Ya, itu karena aku bisa buktiin ke mama kamu. Walaupun orang tuaku kaya, aku bukan anak manja. Aku bisa berhasil dalam karir. Dan asal kamu tahu ya, aku nikahin kamu sebagai pembuktian kalau kamu nggak bisa disepelein. Astagfirullah, Mas. Kok kamu bisa berpikiran seperti itu sih sama Mama? Mama itu gak setuju sama kita karena sikap kamu yang... Ya udahlah, aku capek. Mama? Mama mau kemana? Mama kenapa? Maafkan Mama, nak. Secara tidak sengaja, Mama sudah mendengarkan pembicaraan kamu sama suami kamu tentang keberadaan Mama di sini. Maafin Mas Fian ya, Ma. Biar nanti aku yang bicara sama Mas Fian. Enggak, kamu nggak salah, Mama yang salah. Seharusnya memang Mama tidak boleh berada di sini, nak. Ma, tapi aku benar-benar berharap Mama tinggal di sini sama aku. Ya tapi suami kamu, nak. Ma, aku butuh Mama sekarang. Aku lagi hamil dan sekarang Mas Fian jarang di rumah. Aku butuh Mama untuk temenin aku dan jagain aku. Ma, aku mohon, Ma. Aku mohon Mama jangan tinggalin aku ya. Aku akan bicara sama Mas Fian. Mas Fian pasti akan ngerti. Mohon Mama jangan tinggalin aku ya. Ya, Mama akan di sini untuk kamu dan bayi kamu. Ibu kamu masih di sini. Aku langsung berangkat. Mas, kamu bisa kapan? Mas Fian. Aku mohon, Mas. Biarin Mama tinggal di sini. Dia butuh aku sekarang, Mas. Berapa kali sih aku harus bilang sama kamu kalau aku itu... Demi anak kita, Mas. Setidaknya kalau ada Mama, aku tahu apa yang bisa aku lakuin dan apa yang nggak bisa aku lakuin sama aku hamil. Aku nggak mau keguguran lagi, Mas, karena aku nggak tahu soal hamil. Ya udah terserah kamu. Terima kasih ya, Mas. Kalau aja papa nggak buat surat warisan dan memberikan sebagian hartanya untuk calon anak kami, pasti udah lama aku tinggalkan Fani. Ya, begitu Fani melahirkan anak kami, secepatnya aku akan menceraikan dia dan merebut hak asuh anak kami. Dengan begitu, semua warisan almarhum papa akan seutuhnya menjadi milik aku. Ini mah tehnya. Terima kasih, nak.
Oh iya, Mah. Mas Vian udah ngizinin Mama tinggal di sini. Tapi Mama lihat suami kamu kayaknya kurang menyukai Mama. Kalau Mama ngomongin masalah tadi pagi, Mas Vian itu buru-buru mah ke kantor. Udah deh, pokoknya Mama gak usah khawatir. Ya. Ya. Ini Susan, Mah. Bentar ya. Iya. Halo, Susan. Apa kabar sih kamu? Aduh, Mbak kangen banget sama kamu. Iya Mbak, aku juga kangen banget sama Mbak. Mbak Fani, gak lama lagi aku bakalan balik ke Indonesia Mbak. Dan kita harus ketemu. Kamu harus ke rumahnya Mbak ya. Kamu harus kenalan sama suami Mbak. Masa dari Mbak pacaran sampai Mbak nikah kamu belum kenalan sih? Beres Mbak, aku juga pengen cerita sama Mbak. Aku pengen cerita banyak soal pacar aku. Oh, jadi sekarang kamu udah punya pacar? Aduh, Mbak jadi makin gak sabar nih pengen ketemu sama kamu. Iya Mbak, pokoknya begitu nanti aku sampai di Indonesia, orang yang pertama kali aku temuin itu adalah Mbak. Aku gak sabar banget pengen ketemu sama Mbak Fani. Ya udah, pokoknya Mbak tunggu ya. Kamu baik-baik ya di sana. Salam untuk pacar kamu. Iya Mbak, waalaikumsalam. Susan mau pulang ke Indonesia, Mah? Syukurlah. Mudah-mudahan saja dengan kepulangan dia kali ini, hubungannya dia sama mamanya lebih tambah dekat ya. Iya, semoga ya, Mah. Amin. Ini sayang, ini rumah yang aku beli buat kamu. Kamu suka? Aduh sayang, rumahnya bagus banget sih. Gimana kamu suka? Ya suka banget dong. Aduh sayang, kamu tuh pinter banget sih milih rumah. Ini aku lakuin karena aku sayang sama kamu. Dan uang yang kamu kasih sama aku kemarin, aku gunakan untuk memperbesar restoran kamu biar tambah besar. Gimana? Sayang, makasih banget ya. Sama-sama. Gimana mau lihat yang lain? Boleh. Ayo. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa. Sayang, aku senang banget sayang. Aku senang banget kamu bisa pulang cepat ke sini sayang. Apalagi aku Mas, aku lebih seneng banget. Ya paling enggak aku bisa lebih sering lagi ketemu sama kamu, ya kan? Iya sayang. Oh ya, aku udah siapin rumah buat kamu ya. Kamu serius Mas? Iya, aku serius. Makasih Mas Fian, kamu tuh perhatian banget sih sama aku. Asyik ya. Iya, sama-sama sayang. Itu karena aku sayang sama kamu. Nah, sebaiknya kamu tunggu suami kamu di dalam aja ya. Iya, Mah. Kamu kenapa kelihatannya panik begitu? Perasaan Fanny gak enak, Mah. Mana dari tadi Mas Vian gak bisa dihubungin sama sekali. Fanny takut dia kenapa-napa, Mah. Sudah sekarang, lebih baik kamu ambil air wudhu, kamu sholat, doakan supaya suami kamu itu dijaga sama Allah ya. Iya, Mah. Mas, aku tuh maunya kamu di sini aja nemenin aku. Maaf sayang, aku nggak bisa. Aku harus pulang ke rumah karena besok ada meeting lagi aku. Iya, tapi kan bisa berangkat dari sini, Mas. Iya, tapi kan aku nggak bawa baju ganti. Iya kan? Kamu jangan marah begini dong. Ya. Besok habis pulang dari kantor aku pasti langsung ke sini. Masih marah juga. Ya udah deh. Aku janji besok aku nginep di sini. Ya? Kamu serius, Mas? Iya, serius. Iya, makasih, Mas. Ah, gitu dong. Ya udah. Aku pulang ya sayang ya. Iya. Baik-baik di rumah. Iya, Ayo.
buat Yeti ya. Ayo di depan ya. Kenapa jam segini kamu baru pulang? Istri kamu gelisah dari tadi menunggu kamu. Ya Allah, kuatkanlah imanku dalam menghadapi sikap menantuku ini ya Rob. Mas Fia, kamu baru pulang, Mas? Maaf, tadi aku ketiduran. Maksud kamu apa? Kamu minta mama kamu kunci pintu rumah sampai kamu bisa masuk? Apa? Aku nggak nyuruh mama ngapa-ngapain, Mas. Gak mama kamu sama aja ya. Udah bikin aku gak betah di rumah ini, tau gak? Udah tahu sekarang, kamu tuh paham maksud kamu. Biar dia bisa mata-matain aku kan. Biar aku tuh buruk di mata dia. Dan kamu ninggalin aku, kamu bawa anak kita. Dan kamu minta hak warisan dari almarhum papa, iya kan? Kamu tuh licik, Ivan. Licik tau. Sumpah demi Allah, Mas. Aku tuh nggak pernah kepikir untuk cerai dari kamu. Alasan kamu, Van. Aku tuh tahu apa yang kamu pikirin. Aku yakin. Mama kamu tahu semua hal ini. Makanya terus bertahan di sini, ya kan? Mas, kamu tuh salah paham. Aku malas di sini. Ma? Fani mau ketemu sama Susan. Mama mau ikut? Enggak, Mama biar di rumah aja. Siapa tahu Susan mau banyak cerita sama kamu, ya? Suami kamu nggak ke kantor? Mas Fian udah berangkat dari tadi pagi-pagi sekali. Pasti semalam suami kamu marah sama kamu ya, Nak. Karena semalam Mama kunci pintu rumah kamu. Mama hanya menghindari kejahatan saja, Nak. Enggak kok, Ma. Aku sama Mas Fian nggak kenapa-napa. Kita baik-baik aja kok, Ma. Mama nggak perlu khawatir. Kamu lagi nggak bohong kan sama Mama? Ya nggak mungkin lah, Ma. Kalau misalnya ada apa-apa, aku pasti cerita dong sama Mama. Taksi aku udah datang, Ma. Aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu tuh sekarang benar-benar berubah ya. Kamu benar-benar tambah cantik. Ya ampun Mbak, bisa aja. Udah dong Mbak. Dari tadi Mbak muji-muji aku mulu. Mbak juga sekarang makin cantik. Apalagi dengan kehamilan Mbak. Sekarang Mbak itu udah jadi wanita yang sangat sempurna. Ya ampun, kamu tuh bisa aja sih. Tapi benar deh, kamu benar-benar tambah cantik. Itu kenyataannya. Kamu kapan mau kenalin pacar kamu ke Mbak? Secepatnya Mbak. Karena aku udah gak sabar. Aku pengen cepet-cepet nikah sama dia. Alhamdulillah deh, kalau gitu Mbak pasti bahagia kalau kamu bahagia. Makasih ya Mbak Fani. Oh iya, kapan ya aku diajakin ke rumah Mbak Fani? Kan aku penasaran pengen kenal juga sama kakak ipar aku. Terserah kamu kapan bisa ke rumahnya Mbak. Mungkin hari ini? Bentar ya Mbak. Iya Mas. Oh enggak kok, hari ini aku cuma ketemuan sama kakak sepupu aku doang. Oh gitu. Ya udah aku pulang sekarang ya Mas. Ya udah, dadah. Aduh Mbak, maaf ya. Kayaknya hari ini aku nggak bisa ke rumah Mbak deh. Soalnya pacar aku ngajakin ketemuan. Gak apa-apa, kok lain kali ya. Salam untuk pacar kamu ya. Ya udah aku pamit ya Mbak. Aduh, maaf. Kalau jangan. Mama? Susan, kamu kok ke Jakarta nggak bilang-bilang Mama sih? Ternyata Mama dari dulu nggak pernah berubah ya. Aku benci sama Mama. Susan. Sayang, tadi itu anak kamu. Iya, cuma hubungan kami tidak baik. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah sayang, mendingan sekarang lupain semua masa lalu kamu, kita bersenang-senang. Oke? Ya.
Susan. Susan, tunggu Susan. Susan. Ada. Mbak. Mbak Fani kenapa? Mbak, nggak apa-apa kok. Maafin aku ya Mbak, ini pasti semua gara-gara aku. Maafin aku. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, kita duduk di situ ya. Ayo Mbak. Maafin aku ya Mbak. Aku tuh kecewa sama Mama. Sikapnya tuh nggak pernah berubah. Semenjak Papa meninggal, Mama tuh selalu aja deket sama laki-laki yang lebih muda. Dan akhirnya, Mama ditipu sama laki-laki itu. Selalu aja gitu, Mbak. Kamu yang sabar ya. Makasih ya, Mbak. Aku tuh bener-bener merasa kecewa, Mbak. Makanya, cuma dengan pacar aku yang bisa bikin aku nyaman. Maka dari itu, aku pengen cepet-cepet nikah sama dia. Karena sekarang ini, tujuan hidup aku tuh cuma dia, Mbak. Iya, Mbak ngerti kok apa yang kamu rasain. Pokoknya apapun yang terbaik untuk kamu pasti Mbak dukung. Makasih ya, Mbak. Iya. Sayang, kamu kenapa? Hah? Sayang. Kamu kenapa? Aku nggak tahu mas, aku mual banget. Kita ke dokter ya. Nggak usah mas, aku cuma pusing dikit doang kok. Aku khawatir sama kamu. Aku nggak mau ada apa-apa sama kamu. Lebih baik sekarang kita ke dokter ya. Siap bos. Ini dibilangin malah bercanda lagi. Ini beneran, ayo ke dokter. Ya. Ya. Mas Fian, aku khawatir kamu tadi belum makan pagi. Makanya aku kesini bawain kamu sarapan. Mas, aku mau minta maaf ya. Aku tahu aku salah. Dan aku harap kamu bisa ngertiin kondisi aku dan kehamilan aku. Terus mau apa kamu kesini? Aku mau kamu pulang ke rumah, Mas. Aku nggak akan pernah pulang ke rumah selama kamu masih ada di rumah. Nggak akan pernah. Mas, aku mohon kamu buang rasa dendam kamu sama Mama, Mas. Nggak bisa, Van. Aku akan ingat terus apa yang udah pernah ibu kamu lakuin ke aku. Dan aku nggak akan pernah lupa. Aku nggak akan pernah lupa. Mas Fian, aku mohon, Mas. Aku minta sekarang juga kamu keluar dari ruangan aku. Dan kamu bawa ini. Percuma. Aku nggak akan pernah sentuh makanan ini. Mas, aku mohon, Mas. Aku bilang kamu keluar! Atau aku minta staf kamu tarik kamu keluar! Astagfirullah, Mas. Kamu yang keluar atau aku yang keluar dari ruangan ini? Assalamualaikum. Mbak Fani. Ampun, Susan. Fani apa kabar? Ampun, akhirnya sempet juga ya kamu ke gubuknya, Mbak. Ya ampun Mbak Fani bisa aja. Kayak gini dibilang gubuk, rumah mewahnya gimana lagi Mbak? Ih, kamu tuh bisa aja ya. Tapi kamu tuh kayak lagi seneng banget sekarang. Bukan seneng lagi Mbak. Tapi aku lagi dapat anugerah. Maksud kamu, Aku hamil Mbak. Tadi itu aku ke dokter, terus kata dokter usia kandungan aku udah 3 minggu. Udah Mbak, gak usah khawatir ya.
pacar aku pasti bakal tanggung jawab kok sama kondisi aku sekarang. Iya udah syukurlah kalau gitu. Jadi Mbak gak kepikiran ya. Susan, Bude Sekar, apa kabar Bude? baik. Loh, kok ngobrol di luar sih? Ajak masuk dong, enak kan juga ngobrol di dalam. Iya aku sampai lupa. Silakan masuk. Iya. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Kamu mau minum apa? Biar nanti Bude buatkan. Ah nggak usah Bude nggak usah repot-repot. Enggak, Bude nggak repot. Kalau cuma bikin minuman untuk ponakan sendiri, Bude nggak akan pernah repot. Mau minuman panas apa minuman dingin? Ya udah kalau gitu aku mau teh hangat aja Bude. Sebentar Bude buatkan ya. By the way aku dari tadi belum ngeliat suami Mbak Fani. Suami Mbak Fani mana? Suami Mbak lagi kerja. Oh gitu, sayang banget ya padahal aku tuh pengen banget ketemu sama suaminya Mbak Fani. Atau gini aja, aku hari ini pulang agak malaman deh biar aku tetap bisa ketemu sama suami Mbak. Mbak Fani kenapa? Nggak apa-apa, cuman Mbak pikir lebih baik kamu nggak usah nungguin sampai malam. Takutnya nanti kamu kecewa. Kecewa? Kenapa Mbak? Hubungan Mbak Fani sama suami Mbak lagi nggak baik. Udah berhari-hari dia nggak pulang ke rumah. Mbak Fani yang sabar ya. Mbak nggak apa-apa kok. Daripada kita ngomongin Mbak, lebih baik sekarang kita ngomongin tentang kabar bahagia kamu. Iya Mbak, pokoknya nanti di hari pernikahan aku mau Mbak sama suami Mbak tuh jadi saksi. Kalau soal itu kamu tenang aja. Mbak Fani pasti akan bilang sama suami Mbak untuk jadi saksi di pernikahan kamu. Makasih ya Mbak Fani. Nah, ini Bude sudah buatkan teh panas untuk kamu. Makasih Bude. Iya. Aduh, Bude lupa. Cemilannya belum. Udah biar aku aja yang ambil ya Bude. Gak usah. Kamu duduk aja biar nanti Bude ambil kok. Ya ampun Bude tuh tinggal nunjukin aja tempatnya di mana, ntar aku aja yang ngambil sendiri. Gak usah, udah kamu biar di sini. Bude gak akan repot kok. Sebentar ya. Bude tuh dari dulu emang gak pernah berubah ya, selalu aja keras kepala, tetap kekeh sama apa yang dia mau. Ntar ya Mbak. Susan? Kamu kenapa? Ini suami Mbak. Iya, ini suami Mbak. Kamu kenapa? Enggak Mbak, enggak. Aku nggak kenal kok. Yaudah ya Mbak, aku ke dapur dulu. Kenapa semuanya harus kayak gini? Apa yang harus aku lakuin? Di satu sisi aku nggak mau ngkhianati Mbak Fani, tapi di sisi lain aku nggak sanggup kalau harus kehilangan Mas Via. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa Mas. Kamu jangan bohong sama aku. Pasti ada sesuatu kan? Hah? Apa ini soal ibu kamu lagi? Ya terus kenapa? Mas, kamu janji sama aku, kamu harus janji sama aku, kamu jangan pernah tinggalin aku, Mas. Sayang, ini sebenarnya ada apa sih? Kamu bilang sama aku ada apa? Aku hamil, Mas. Kamu hamil? Enggak. Kamu bercanda kan? Hah?
Mas, dan sekarang usia kandungan aku 3 minggu. Kamu nggak bisa bertahan ini. Kenapa? Aku nggak bisa, Susan. Ya tapi kenapa kamu nggak bisa? Pokoknya aku nggak bisa. Apa karena Mbak Fani, Mas? Apa kamu bilang? Mas, aku udah tahu semuanya. Kamu bilang sama aku kamu tuh belum nikah, dan kamu juga bilang sama aku kalau cinta kamu tuh cuma buat aku. Tapi semuanya bohong, iya kan? Jangan so tahu kamu, Susan. Aku udah tahu semuanya, Mas. Karena apa? Karena Mbak Fani itu sepupu aku. Di satu sisi aku sayang banget sama Mbak Fani, Mas. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku juga tahu kamu tuh nggak bener-bener sayang kan sama Mbak Fani. Jadi aku minta sama kamu ceraiin Mbak Fani, Mas, dan kamu nikah sama aku. Aku nggak bisa, Susan. Kenapa kamu nggak bisa? Awalnya aku suka sama Fani. Tapi begitu ibunya nggak merestui hubungan aku sama Fani, aku begitu tertantang untuk bisa nikahin Fani. Fani juga sebenarnya wanita yang sangat baik. Dia bisa mengambil hati kedua orang tua aku. Dan sebenarnya Papa, Fani itu istri yang sangat baik dan setia. Dia selalu berusaha untuk menjadi apa yang kamu mau. Papa sangat berharap banyak cucu dari kalian. Papa nggak mau rumah tangga kalian hancur akibat orang ketiga. Papa akan buat surat wasiat untuk calon cucu Papa. Dan separuh harta Papa akan Papa wariskan pada dia. Karena kamu sudah benar-benar mengecewakan. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Selama ini aku udah bantu usaha papa. Pak, Dan sebulan kemudian, Mama dan Papa meninggal karena kecelakaan. Ternyata Papa juga benar-benar membuat surat wasiat itu. Kalau aku sampai melepaskan Fani, itu sudah pasti aku pasti nggak akan dapat apa-apa lagi. Karena sebagian harta Papa sudah disumbangkan untuk keperluan kantor dan juga yayasan milik Mama. Kamu yang sabar. Iya, sayang. Karena ini aku minta sama kamu untuk kamu paham dengan kondisi aku ya. Mas Fian? Ya ampun, Mas, akhirnya kamu pulang juga. Kamu udah makan? Aku bikinin makanan ya untuk kamu. Ya udah terserah, yang jelas aku capek, aku mau istirahat. Kamu yang sabar ya. Seandainya saja Mama tidak tinggal di sini, pasti kalian. Enggak, Ma. Ini nggak ada hubungannya sama Mama. Justru aku seneng Mama di sini. Jadi aku nggak kesepian. Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu siapkan air panas untuk suami kamu. Jangan sampai dia berpikiran kalau kamu nggak peduliin sedia. Iya, Ma. Aku kesana dulu ya. Mas Fian, kamu kemana sih? Kenapa sih, Bu? Saya mau nanya, sebenarnya Ibu itu sudah nikah belum sih? Loh, kok tanya kayak gitu, Bu? Ya wajar lah, Bu. Saya menanyakan seperti itu. Soalnya, saya ini pernah lihat kalau ada laki-laki yang tinggal di sini. Tapi biasanya laki-laki itu habis ngantar Ibu itu langsung pulang.
Nah, akhir-akhir ini Bu, laki-laki itu sering nginap di sini, bahkan sampai beberapa hari. Coba deh lihat, saya yakin banget kalau ibu itu pasti sedang nungguin laki-laki itu. Jangan-jangan mereka, Pak Mirto kan Pak RT. Pernah nggak dia nyerahin surat nikah gitu, fotokopiannya gitu, Bu? Kayaknya sih nggak pernah. Coba ya, nanti saya tanya sama suami saya. Yaudah, Ibu. Ibu itu mual-mual, jangan-jangan ibu itu sedang. Sudah, Ibu-ibu, jangan sujon gitu. Besok begitu ada waktu kita tanyakan saja. Yaudah, tapi Bu RT harus janji ya. Iya, Iya, yuk. Bu, kita tanya. Ya, sudah yuk. Pak Fian. Ini Nadia. Oh iya, kamu boleh kembali ke ruangan kamu biar saya yang langsung interview dia ya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Oh iya, maaf. Silakan duduk. Aku harus temui Mas Fian. Aku nggak suka kalau dia ngindarin aku gitu aja. Permisi, Mbak. Saya Bu Mito, Ibu RT di sini. Oh iya, Ibu, saya Susan. Ini Bu Nana dan Bu Iki. Maaf, kalau boleh saya tahu, Mbak Susan di sini tinggal sendiri. Iya, Bu, saya tinggal sendiri di sini. Loh, bukannya sering ya ada laki-laki yang nginep di rumah ibu? Iya, itu teman saya, Bu. Temen? Kok bisa ya temen tapi nginap beberapa hari di rumahnya Bu Susan? Bu Susan, hati-hati loh kalau sampai warga tahu. Di sini itu kalau ada pasangan yang tinggal satu rumah dan dia itu belum menikah, ibu itu bisa digerebek terus dinikahin. Iya kan, Bu? Betul itu. Uki, Tapi itu emang kenyataan, Bu. Iya, Bu RT, kan ada laki-laki di rumahnya. maafkan Bu Uki dan Bu Nana ya, Mbak Susan. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Bu RT gimana sih? Kami permisi dulu ya, Mbak Susan. Iya, Bu, mari. Digerebek warga dan dinikahin. Kayaknya itu satu-satunya cara untuk aku bisa miliki Mas Fian seutuhnya. Pokoknya bilang sama Pak Fian, kalau malam ini dia nggak datang ke rumah saya nggak akan datang ke rumah dia. Ngerti kamu? Baik, Bu. Mohon maaf, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Susan. Baik, Bu Susan. Kamu kira mudah buat hindar dari aku? Kamu salah besar, Mas Fian. Gak semudah itu kamu ucapkan aku dan baik dalam hati. Ngapain kamu datang ke kantor kampus pakai ngantem segala datang ke rumah? Ngapain? Kamu ini kenapa sih, Mas, baru datang udah langsung marah-marah kayak gini? Aku ngomong apa ya? To the point aja, aku mau kita putus! Putus? Iya, putus! Enggak, Mas. Aku nggak mau putus sampai kapanpun, aku nggak mau putus. Dan sampai kamu bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin sama aku. Apapun kamu mau. Berapa yang kamu minta? Hah? Aku akan bayar kamu. Berapa? Dan satu lagi, aku gak mau Feni sampai tahu tentang semua ini. Aku gak mau dia tahu. Jahat ya kamu, Mas. Kamu udah hianati kakakku sendiri dan sekarang kamu campakin aku dan bayi aku gitu aja. Iya. Seharusnya dari awal kamu bisa jaga diri kamu. Kalau kamu bisa jaga diri, gak akan terjadi hal seperti ini. Kalau dari awal aku udah tahu kamu udah punya istri, Mas. Dan apalagi kamu tuh suami dari Mbak Fani, kakak sepupu aku sendiri, pasti aku udah menjauh dari kamu, tahu nggak? Ya seharusnya kalau kamu tahu dari awal, kamu bisa jaga sikap kamu. Tahu kamu harus bersikap gimana. Enggak, Mas. Sampai kapanpun aku gak mau kamu tinggalin aku, enggak. Enggak, aku akan tetap tinggalin kamu. Lepasin aku. Enggak. Lepasin. Enggak. Lepasin. Tante, dia tante. Lepasin. Pak RT, lihat kan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka itu belum nikah tapi udah tinggal satu rumah. Betul itu, Pak RT. Udah Pak RT, usir aja dari sini sebelum kampung kita ini kena sialnya. Ya, Pak RT, usir mereka.
Tenang dulu bapak ibu. Sebaiknya kita dengarkan dulu penjelasan dari mereka. Jangan main hakim sendiri. Ini apa-apaan ini ya? Saya nggak terima saya diginiin. Seakan-akan saya itu... Sekarang saya lagi hamil. Dan sekarang saya mau minta pertanggungjawaban dia. Iya. Mana nih Pak? Hamil loh Pak RT. Halo. Ini dengan siapa ya? Apa? Iya, saya ke sana. Fani? Fani, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, Fani. Kamu kenapa, Nak? Sampai kapanpun saya nggak akan pernah bisa maafin sikap kamu ini. Nggak akan pernah bisa maafin kamu. Tenang, silakan. Mas Fian, kenapa bisa kayak gini, Mas? Kenapa kamu tega ngianatin aku, Mas? Selama ini aku di rumah nungguin kamu, Mas. Tapi di waktu aku malah... Cukup! Bisanya bikin tambah pusing aja. Ternyata dugaan Mama selama ini benar. Kalau kamu itu bukan laki-laki yang baik. Saya nggak peduli. Mbak Fani, Bude, kamu ngapain sih? Sebenarnya selama ini selingkuhan Mas Fian itu aku, Mbak. Jadi selama ini kamu dan Mas Fian itu aku benar-benar nggak tahu, Mbak. Aku benar-benar nggak tahu kalau Mas Fian itu udah punya istri. Susan, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Tega-teganya kamu selingkuh dengan suami kakak sepupu kamu sendiri. Aku benar-benar nggak tahu kalau Mas Fian itu suaminya Mbak Fani. Dan di saat aku tahu semuanya, kondisi aku dalam keadaan hamil. Ya ampun, Susan, ada apa ini? Kamu kenapa sayang? Kamu gak apa-apa kan? Mana pacar mama itu? Sayang, dalam keadaan kayak gini kamu kok masih ngomongin itu juga sih? Udah deh. Ini tuh semua gara-gara mama, tau gak? Selama ini aku tuh kurang perhatian, Ma. Aku ngerasa sendirian. Makanya cuma Mas Fian yang bisa bikin aku bahagia sekarang, Mas. Susan. Loh, ini ada apa ini? Kamu ngumpul-ngumpul kayak gini ada apa ini? Begini Bu, sebetulnya kami juga bingung dengan situasi ini Bu. Sebenarnya masalah ini mau kita tanganin atau... Biar kami yang ngurus sendiri. Ya sudah, kalau gitu baik. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Mbak Fani maafin aku, Mbak. Tapi sekarang ini aku emang bener-bener udah gak bisa lagi ngelepasin Mas Fian, Mbak. Karena apa? Karena aku cinta banget sama Mas Fian, Mbak. Apalagi sekarang di kandungan aku udah ada anak kayak Mas Fian. Diam kamu, Susan. Kelakuan kamu itu benar-benar Bude tambah emosi aja. Mbak, nggak perlu kali emosi-emosi kayak gitu. Nggak penting banget sih. Yang jadi korban di sini tuh anakku. Korban dari menantumu tuh yang nggak becus kayak gitu. Dan kelihatan kan sekarang siapa yang nggak benar ngurusin suaminya, ya kan? Makanya suaminya tuh bisa selingkuh sana sini, main perempuan di mana-mana, ya kan? Kamu itu gimana sih? Udah jelas-jelas anak kamu itu nggak benar, salah. Kamu masih aja bela dia. Ya jelas tuh aku ngebelanya, karena aku merasa anakku itu benar. Udah cukup! Bisa diam kasih semuanya bisa tenang. Bikin tambah pusing aja. Mas Fian, aku mau kamu nikahin Susan.
Aku nggak mungkin nikahin dia. Kamu udah gak waras apa? Hah? Aku harus nikah sama adik sepupu istriku sendiri, itu nggak mungkin. Masa kamu tega sih anaknya Susan lahir tanpa seorang bapak? Ya terus kamu sendiri gimana? Aku akan tetap mempertahankan kamu sebagai suami aku. Ya, manusia kan nggak luput dari kekilafan. Kita anggap ini sebagai cobaan pernikahan kita, Mas. Tetap nggak bisa. Mas, aku mohon sama kamu kabulin permintaan aku. Mbak Fani, makasih banyak, Mbak. Fani, kelakuan kalian semua benar-benar memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudari Susan binti Rahman dengan Pian bin Broto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Susan binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Apa salahku dan dosaku ya Allah? Kenapa aku harus menjalani pernikahan yang seperti ini? Betapa indahnya rahmat-Nya menerima Ya Tuhanku, berilah hamba kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan prahara rumah tangga ini, ya Allah. Berikanlah suami hamba hidayah, agar dia menyadari semua kekilafannya. Dan berikanlah aku keikhlasan, karena harus berbagi suami dengan adik sepupu hamba sendiri. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Mbak Fani. Mbak Fani lihat Mas Fian nggak? Enggak. Oh iya Mbak, malam ini aku mau Mas Fian tidur sama aku ya. Kayaknya bawaan bayi deh. Kamu cari aja Mas Fian di halaman belakang. Mungkin dia ada di sana. Ya udah, kalau gitu aku ke belakang dulu ya. Enggak gitu juga kali. Serius. Ayo udah nanti kita ketemu lagi ya. Siapa Mas? Enggak, bukan siapa-siapa. Jangan bohong, kamu itu siapa? Ya terserah kamu mau percaya atau enggak. Mas, Apa lagi sih? malam ini aku mau kamu tidur sama aku. Gue nggak mau. Tapi Mas, ini tuh kemauannya calon anak kita. Kamu nggak usah pakai bawa kandungan kamu segala. Toh Fani nggak pernah berlebihan kayak kamu soal bayi di kandungannya. Tapi Mas... Ah, udahlah cukup. Aku malas ribut ya. Aku capek mau istirahat.
Kira-kira siapa ya yang ditelepon sama Mas Fian tadi? Aku harus cari tahu. Pokoknya aku nggak mau kalau ada orang lain yang dicintai sama Mas Fian. Saya senang banget. Karena lagi-lagi kamu oke buat saya. Tender yang sulit saya dapatkan akhirnya saya pegang juga. Nggak kok, Pak. Semua itu karena Bapak. Kalau bukan Bapak yang presentasi ke klien barusan, belum tentu kita bisa dapat tender ini, ya kan? Nadia, kamu selain cantik, ternyata kamu pintar juga. Gak salah kalau saya pilih kamu sebagai sekretaris saya. Seandainya saya belum menikah, sudah pasti saya akan nikahin kamu. Saya minta maaf ya kalau perkataan saya tadi udah membuat kamu tersinggung. Saya minta maaf sekali lagi kalau udah buat kamu gak nyaman. Nggak apa-apa, Pak. Jujur sih sebenarnya saya juga nyaman banget sih sama Bapak. Maksud kamu? Iya. Jujur, saya juga ngerasa nyaman banget sama kamu. Nak, Mama tahu batin kamu mungkin sangat tersiksa sekali dengan keadaan ini. Tapi kamu juga harus memikirkan kandungan kamu. Karena apa yang kamu rasakan, bayi dalam kandungan kamu pun ikut merasakannya. Jujur aja, Ma. Semakin lama Fanny tinggal di sini, Fanny rasanya makin sakit. Walaupun Fanny sebenarnya sayang sama Mas Fian, Fanny cinta banget sama Mas Fian. Apapun yang udah dilakuin. Makanya kamu itu harus mempunyai kegiatan di luar rumah. Biar sedikit agak menenangkan pikiran kamu. Maksud Mama? Bagaimana kalau kita buka usaha catering atau kafe? Di situ kan kamu bisa menyalurkan bakat kamu memasak, ya kan? Mama kan tahu, keuangan Fanny dikelola sama Mas Fian. Tabungan Fanny nggak banyak, Ma. Mana cukup untuk usaha sebesar ini? Kamu tenang aja, Mama punya kok modal itu. Kan dari hasil penjualan rumah, uangnya Mama belum apa-apakan. Kita bisa pakai itu. Ya, mamanya nggak apa-apa untuk dipakai modal. Ya nggak apa-apa, apalagi usaha itu kita kelola bersama. Tapi Fanny minta izin dulu ya sama Mas Fian, Ma. Pian lagi. Ya, gimana pun juga kan Mas Fian itu suaminya Fanny. Restunya Mas Fian itu berarti untuk Fanny, Ma. Kamu itu memang benar-benar istri yang sangat baik. Mama bangga sama kamu. Sayang. Kamu yakin kamu bisa mengembalikan uang ini 5 kali lipatnya? Kamu udah gak percaya lagi sama aku ya? Sayang, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku itu percaya sama kamu, percaya 100.000%. Cuma masalahnya, uang ini tuh cuma ini yang terakhir, uang yang kupunya. Jadi kalau sampai uang ini nggak balik, aku nggak punya apa-apa lagi. Uang ini, sini saya duduk. Aku janji aku akan ngebalikin uang kamu 5 kali lipat seperti yang aku bilang tadi. Uang ini akan aku gunakan buat memperbesar restoran kamu biar lebih mewah, lebih komplit, pokoknya lebih segalanya, ya. Benar saya. Iya dong. Kamu baik banget sih. Kasih sama kamu juga. Mas, kamu tuh dari mana aja sih,
gini sih? Mas, aku tuh lagi ngomong sama kamu, harusnya kamu dengerin aku. Kamu tahu kan sebagai apa aku di perusahaan? Aku punya tanggung jawab besar di perusahaan. Iya, aku tahu, tapi harusnya kan kalau misalnya kamu pulang cepat, kamu kabarin aku. Kamu itu siapa? Di mata aku kamu itu bukan siapa-siapa ya. Kalau bukan karena Fanya, aku nggak akan nikahin kamu, paham? Mas, ini aku bawain teh untuk kamu. Harusnya kamu nggak ngomong kayak gitu sama Susan. Kasihan dia. Aku paling gak suka kalau ada orang yang ngatur-ngatur aku. Apalagi aku diberi pertanyaan kayak tadi. Paling males aku. Mas. Mas. Ada apa lagi sih? Hah? Kamu nggak lihat aku lagi kerja apa? Maaf, aku ganggu bentar. Iya, ada apa? Aku sama Mama rencananya mau buka catering atau cafe. Aku pengen minta izin dulu sama kamu. Dan semua modalnya dari Mama. Udah, terserah. Buka kafe, catering, toko, apa kayak terserah kamu lah. Suka-suka aja. Jadi boleh, Mas? Ya, terserah. Karena kalau memang iya, boleh aku akan mulai cari lokasi besok, mulai beli keperluannya segala macam. Kan aku bilang terserah, ngerti nggak arti terserah itu apa? Hah? Ya udah lakuin aja. Aku lagi kerja, tolong jangan ganggu aku. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Ya. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Pak, saya mohon tolong jangan sita restoran saya, Pak. Begini Bu, kami dapat melepas sitaan ini kalau Ibu sanggup melunasi tunggakan hutang Ibu. Tentu pasti akan saya bayar semua tunggakan saya. Tapi sekali lagi saya mohon, Pak, jangan sita restoran saya. Tolong ya, Pak ya. Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Aduh, Pak, tolong dong, saya mohon. Tolong, Pak, saya mohon, Pak. Maaf. Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan sita restoran saya, Pak. Tolong, saya minta maaf. Pak, tolong, Pak. Ih. Mas. Diam. Ih. Jangan dikunci dong ini kan restoran saya, Mas. Jangan ditutup, Mas. Ih. Ih, jahat banget sih. Gimana? Aduh, boy. Aku harus telepon Boy. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ini anak kemana sih? Kok teleponnya mati ya? Bener-bener keterlaluan nih Boy. Kenapa sih teleponnya kok bisa mati kayak gini sih? Aku harus gimana ya? Aduh. Aku harus cari tahu apa aja yang dilakuin sama Mas Vian di luar rumah. Feeling aku bilang kalau dia lagi ada main sama perempuan lain. Siapa dia? Ngapain kamu? Balikin handphone aku. Kamu tolong jelasin sama aku, Mas.
Siapa perempuan? Siapa? Bukan urusan kamu. Ayo balikin. Jelas-jelas ini jadi urusan aku, Mas, karena aku ini istri kamu. Sampai kapanpun aku gak akan anggap kamu sebagai istri aku. Paham? Ayo balikin. Enggak ya, Mas. Tega! Keluar. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Mas, sakit, Tante Jenar, Susan masuk rumah sakit, Tante. Di rumah sakit Kembang Asih. Iya, aku pasti kabarin Tante terus kok. Assalamualaikum. Gimana keadaannya Susan, Mas? Aku gak tahu. Tadi dia pingsan dan Gimana keadaannya Susan, Dok? Ibu Susan mengalami benturan hebat. Lalu tindakan selanjutnya apa? Mohon maaf, Bu. Anak Ibu Susan tidak bisa diselamatkan lagi. Dan kami pun harus melakukan tindakan kuret pada janinnya. Astagfirullah. Aku bodoh banget. Aku nggak bisa jagain bayi aku sendiri. Susan, kamu jangan menyesali apa yang udah terjadi. Mbak Fani tuh nggak tahu apa yang aku rasain sekarang, Mbak. Pasti sekarang Mbak Fani seneng kan? Karena Mbak Fani ngerasa udah nggak punya saingan lagi, ya kan, Mbak? Astagfirullah, Susan. Mbak nggak pernah mikir kamu tuh saingan Mbak. Mbak tuh sayang sama kamu. Mbak bahkan rela berbagi suami sama kamu. Mbak rela. Bohong! Pasti Mbak Fani seneng kan lihat keadaan aku sekarang, iya kan, Mbak? Bisa nggak sih kamu nggak teriak-teriak 1 hari aja? Bisa nggak? Hah? Makin lama aku kenal sama kamu, semakin aku nggak nyaman, tau nggak? Iya, Mas. Kamu udah gak nyaman sama aku karena kamu udah punya perempuan lain, iya kan, Mas? Makin ngaco ya omongan kamu. penting juga aku ada di sini. Mas Bia, jangan pergi, Mas Bia, jangan tinggalin aku. Aku mohon kamu jangan pergi. Susan butuh kamu, Mas. Temenin dia. Bukan urusan aku. Mas. Fani. Terima kasih ya. Kamu udah mau nemenin aku malam ini. Oh, itu pusing banget. Pusing banget. Kamu tenang aja ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Di saat kamu membutuhkan aku. Ya. Terima kasih ya. Ternyata nggak salah aku pilih kamu. Kamu memang selalu bikin aku nyaman. Makasih ya, Mas ya. Jadi selama ini rumah ini cuma rumah kontrakan, Bu. Bukan beli. Iya, rumah ini memang rumah kontrakan yang disewa Mas Boy selama 3 bulan saja. Dan kebetulan rumah ini juga sudah ada yang mengontrakin. Jadi, Ibu harus tinggalkan rumah ini. Tapi Bu, saya mohon Ibu tinggalkan rumah ini hari ini juga. Karena yang mau menyewa rumah ini akan datang nanti malam. aduh Ibu. Aduh, gimana ya? Aduh, Bu, tolong ya, tolong. Saya minta tolong banget, saya mohon. Beri saya waktu 1 hari lagi, 1 hari saja ya. Nggak bisa, Bu. Ibu harus mengosongkan rumah ini sekarang juga. Dan nanti siang, saya akan kembali lagi, saya lihat rumah ini udah kosong.
Permisi. Sial, sial. Aku udah bener-bener habis-habisan. Si Boy bener-bener kurang ngajar. Uang dan usahaku semua sudah habis. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aduh Tuhan, aku mesti gimana ya? Susan. Ya, Susan. Benar-benar. Susan satu-satunya jalan untuk aku keluar dari sini. Aku harus tinggal bersama dia. Terserah Fanny ataupun Sekar yang mau apa. Aku nggak peduli. Aku benar-benar nggak peduli. Oh. Jadi dia yang udah bikin kamu kayak gini sama aku, Mas. Susan, kamu apa-apa sih? Kamu kalau masuk tutup pintu dulu dong. Jangan main masuk gitu aja terus marah-marah. Ini tuh kantor suamiku, ngapain aku ketok-ketok pintu segala? Susan, sampai kapanpun aku gak akan pernah anggap kamu sebagai istri aku dan kamu seharusnya sadarkan hal itu. Terlaluan kamu, Mas. Dan kamu perempuan gak tahu diri. Bener-bener gak tahu malu kamu. Udah puas kamu ngerebut suami orang, hah? Udah puas? Cukup, Susan. Harusnya kamu malu bicara seperti itu karena kamu yang udah rebut suami orang. Terlaluan kamu, Mas. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan aku. Atau aku akan panggil satpam untuk usir kamu dari sini. Oh, coba aja kalau kamu berani. Halo, security. Tolong kamu ke ruangan saya dan tolong usir perempuan gila ini. Ya. Tega kamu, Mas. Tega! Siapa? Pak, tolong kamu usir perempuan ini dari ruangan saya dan jangan pernah ngebiarin dia masuk lagi ke ruangan saya. Baik, Pak. Ayo, Bu, silakan keluar. Ayo, cepat. Kurang ajar kamu, Mas. Kamu lihat aja. Aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Kamu ingat itu? Ayo, ayo. Kamu gak apa-apa kan? Ya, pokoknya kamu tenang aja ya. Aku gak akan ngebiarin dia untuk melukain kamu. Kamu tenang aja ya. Lihat aja, Mas Fian. Apa yang bakal aku lakuin sama kamu, Mas? Halo? Iya. Gue nelpon lo karena gue perlu bantuan. Gue mau lo sabotase mobil dan gue juga mau lo mastiin pemilik mobil itu mati sama cewek yang ciri-cirinya bakalan gue SMS-in ke lo, ngerti? Iya. Nanti nomor plat mobilnya dan jenis mobilnya bakalan gue SMS-in juga ke lo. Oke. Kamu? Mama? Susan, kamu gak seharusnya berbuat kayak gitu dong. Aku tuh benci banget sama Mas Pian, tau gak, Ma? Mama tau gak? Mas Pian itu selingkuh, Ma, dan Mas Pian sampai pilih selingkuh aja daripada aku. Iya, Susan, tapi itu tidak memperbolehkan kamu untuk berbuat kayak begitu. Tetap aja itu bukan alasannya, Susan. Enggak, Ma. Please, aku mohon sama Mama. Aku minta tolong sama Mama. Mama jaga rahasia ini, please, Ma. Oke, baiklah. Pokoknya nanti, setelah istriku melahirkan anaknya, aku akan mengambil anak aku. Dan setelah itu, kita akan hidup bahagia selamanya. Iya, Mas. Motor! Gak bisa direm. Serius, Mas? Ini gak berfungsi remnya. Mas,
deh, Mbak. Mbak itu kenapa sih? Udah tahu aku lagi keadaan kayak gini, tapi ngomong terus. Aku udah pusing, Mbak, pusing. Ah. Halo, assalamualaikum. Iya, saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Nak, kenapa, Nak? Halo? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, baik, kami akan segera ke sana ya. Fani sudahlah, Nak. Kamu yang sabar, Nak. Sabar ya. Aku gak sanggup, Mama. Aku gak sanggup kehilangan Mas Fian, Ma. Aku cinta sama Mas Fian, Kak. Gimana caranya aku bisa? Aku gak tahu gimana caranya ngebesarin anak ini sendiri, Ma. Aku rela kamu ngelakuin apa aja sama aku. Aku ikhlas, Mas. Tapi aku gak sanggup kehilangan kamu. Bang Fani, kita sama-sama kehilangan sosok laki-laki yang kita cintai deh. Bang Fani, maafin aku, Bang. Mama minta kamu. Udah. Selama ini aku udah cukup jahatin Mbak Fani. Mbak Fani. Mbak Fani, sebenarnya yang bikin Mas Fian celaka itu aku, Mbak. Aku yang nyuruh orang buat nyabotase mobilnya Mas Fian, Mbak. Kenapa kamu lakuin itu, San? Kenapa? Aku rela kamu lakuin itu, suruh kamu, aku ikhlas, tau gak? Tapi kenapa kamu tega lakuin itu sama Mas Fian? Kenapa sih kamu tega? Aku ngelakuin ini karena Mas Fian itu selingkuh, Mbak. Dan karena Mas Fian lebih pilih perempuan itu daripada aku, Mbak. Tega kamu ya, kamu tega. Mbak Fani, maafin aku, Bude. Maafin aku, Bude. Saya siap menerima hukuman apapun. Dan saya bersedia dihukum, Pak. Susan, Pak Polisi, saya mohon jangan ambil anak saya, Pak. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Harta saya sudah habis dan yang saya punya cuma anak saya ini. Tolong jangan ambil anak saya, Pak. Brigadir Hartoyo, stop! Bawa dia. Iya, Bapak, jangan. Ini anak saya satu-satunya, Pak. Tolong jangan ambil anak saya, Pak. Lepaskan anak saya. Bapak, itu anak saya. Susan! Ya sabar, Bu. Semua sudah takdir. Ya, dokter. Terima kasih, dok. Sempurna tanpa dia. Apa yang sudah kita lakukan pasti akan selalu mendapat balasannya. Bersikap baiklah agar selalu diberikan kebaikan dalam hidup. Lo ngapain bengong? Pijitin gue. Cepetan! Yang bener kenapa nih mijitnya? Susah!
Sesungguhnya Allah tak pernah memberikan cobaan yang berat di luar dari kemampuan umatnya. Kamu anterin ke meja ibu ya. Silakan Mas. Silakan duduk. Ini tolong dilayanin ya. Kasih dapat. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang